Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat semua dan tetap di lindungan Tuhan. Nah adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Yuni di Sabtu Ceria. Siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Sekali lagi, siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Yes, yes, yes. Oke adik-adik tetap semangat. Nah adik-adik, hari ini kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita juga mau mendengarkan cerita. Namun sebelumnya kita mau memulai terlebih dahulu dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau memulai Sabtu Ceria kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Dan sekarang kita mau berdiri semua. Oke. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sejahtera di dalam Adik-adik, tetap semangat ya. Kakak senang sekali adik-adik semangat dalam bernyanyi. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita mendengarkan cerita sama-sama. Ini ceritanya. Di sebuah kerajaan, ada seorang raja yang bijaksana. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana untuk semua rakyatnya. Suatu hari, datanglah dua orang ibu kepada raja, dan salah satu dari mereka menceritakan masalahnya kepada raja. Tuanku Raja, kami berdua ini tinggal serumah, dan aku melahirkan seorang anak pada waktu dia ada di rumah itu. 3 hari kemudian, perempuan ini juga melahirkan anaknya, dan tidak ada orang lain yang tinggal bersama-sama dengan kami waktu itu.
pada waktu malam anak perempuan ini mati karena tertimpa oleh dia. Dan pada waktu tengah malam itu juga, saat aku sedang tertidur, ia diam-diam menukarkan anaknya yang telah mati dengan anakku ini. Dan saat aku bangun, aku melihat anakku telah mati. Dan aku lihat kembali bahwa anak ini bukan anakku, Tuanku Raja. Bukan, anakmu lah yang mati. Anakku lah yang hidup. Anakku yang hidup, bukan anakmu. Anakku yang hidup. Anakku. Mereka bertengkar di hadapan raja tentang siapa yang anaknya masih hidup. Cukup! Kalian sama-sama berkata bahwa anakkulah yang masih hidup. Maka sekarang, prajurit, ambilkan pedang dan belah anak yang masih hidup ini menjadi 2, dan bagikan kepada masing-masing kepada mereka setengah. Baik, Tuanku Raja. Raja memerintahkan prajuritnya untuk mengambil pedang dan menyuruh membelah anak itu menjadi 2. Prajurit raja pun mengambil anak itu dan siap untuk membelah anak itu menjadi 2. Melihat hal itu, seorang ibu merasa kasihan dan berkata kepada raja, Tuanku Raja, jika demikian berikan saja anak itu kepadanya. Jangan bunuh anak itu, Tuanku Raja. Aku tidak rela jika anak itu harus mati. Aku mohon, Tuanku Raja. Aku mohon. Iya, Tuanku Raja. Belah saja anak itu, supaya jangan untukku dan jangan juga untuk dia. Mendengar perkataan itu, raja akhirnya mengetahui siapa sebenarnya ibu dari anak itu. Ia menggunakan hikmatnya dengan baik untuk mencari jalan keluar masalah itu. Akhirnya raja memerintahkan untuk mengambil anak itu. Prajurit, ambil anak itu dan berikan kepada ibu yang baik itu, karena telah kuketahui dialah ibu dari anak itu. Baik, Tuanku Raja. Prajurit itu mengambil bayi tersebut dan memberikannya kepada ibu anak itu. Demikianlah raja menggunakan hikmat di hadapan semua pegawainya, dan mereka semua merasa takjub. Raja itu berhikmat karena Tuhan yang memberikannya. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih, Tuanku. Terima kasih. Oh, anakku sayang. Anakku sayang. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Apakah adik-adik tahu bahwa sumber hikmat berasal dari Tuhan? Iya, sumber hikmat adalah dari Tuhan. Kita tidak bisa memperoleh hikmat dari orang lain kalau tidak Tuhan yang memberikannya kepada kita. Adik-adik semua, jika kalian mau menjadi orang yang berhikmat, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat kepada kalian. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya adik-adik, gimana ceritanya hari ini? Kakak senang sekali loh mendengar cerita tentang Raja Salomo, di mana Raja Salomo itu adalah raja yang sangat baik, raja yang bijaksana dan penuh hikmat adik-adik. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran nih adik-adik dari Raja Salomo, yaitu Raja Salomo itu adalah raja yang baik, raja yang bijaksana, raja yang berhikmat. Dari mana Raja Salomo itu mempunyai hikmat? Raja Salomo itu mempunyai hikmat yang minta sama Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kalau adik-adik juga mau berhikmat seperti Raja Salomo, adik-adik juga harus meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah sehingga Tuhan nanti pasti memberikan hikmat kepada adik-adik semua, agar kita dapat mengambil setiap keputusan itu dengan tepat dan benar, seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo tadi adik-adik. Oke, kakak punya ayat Marsnya ini adik-adik. Kita ikutin ya sama-sama.
Ayat marsnya terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya, Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, gimana adik-adik? Bisa kan? Tolong adik-adik hafal ayat marsnya ya. Minggu depan nanti kalau kakak-kakaknya yang lain bertanya, adik-adik sudah tahu ayat mars kita minggu ini. Terambil dari Amsal pasal 1 ayat 7. Oke adik-adik, Sabtu ceria kita sudah selesai untuk minggu ini. Sekarang kita mau berdoa, tutup dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat seperti Raja Salomo, supaya kami dapat mengambil setiap keputusan dengan tepat dan benar. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita mau berpisah. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Rajin belajar, bantu orang tua di rumah, dan jangan lupa rajin berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya adik-adik nanti bisa menjadi pemimpin yang berkualitas. Nah, kita ketemu lagi di Sabtu ceria minggu depan. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Sampai jumpa di Sabtu ceria minggu depan. Bye.